Haleluya. Satu sukacita lagi buat saya bisa membagi berkat firman Tuhan dari kawasan Jangkar Sandar Megamas. Saya rindu biar firman Tuhan dilepaskan buat hidup saudara, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tahu persis engkau masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kamu. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih banyak, Tuhan baik buat kami. Bersyukur Tuhan, kami percaya firman-Mu hari ini akan dilepaskan, dan kami yakin Tuhan Yesus, firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru buat kami, memberikan peneguhan dalam hati kami, dan memberikan bimbingan rohani dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur biar setiap hati kami terbuka oleh firman Allah, dan kami percaya dari dalamnya kami dikuatkan oleh Tuhan, kami dipimpin oleh Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru dari Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Salam jumpa kembali lagi dari kawasan Jangkar Sandar Megamas. Kami rindu memberkati saudara hari ini. Haleluya. Nah, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Alkitab dengan jelas bicara buat kita bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan yang lebih tahu dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, baik goncangan, baik serangan, baik fitnahan, baik apapun, Tuhan yang lebih tahu mana yang terbaik buat orang-orang yang mengandalkan Dia. Itu sebabnya jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu sebabnya jangan suka memfitnah seseorang hanya karena jabatan, hanya karena pangkat yang kamu ingin kamu bisa meraihnya. Sebagai hamba Tuhan selalu saya bilang buat saudara, segala bentuk apapun yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan mendatangkan kehancuran buat diri kita sendiri. Nah, Tuhan yang lebih tahu. Itu sebabnya dengan jelas firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Dunia di mana kita ada tidak memberikan kita kejaminan, kepastian, tapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita jaminan bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Kalau kamu di dunia bisnismu punya masa depan yang cerah. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu, maka di dunia bisnis pun kamu akan lihat penyertaan Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam hidup kamu. Begitu juga dengan dunia studimu. Mungkin hari ini kamu kuliah di satu universitas dan mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan hatimu, tapi dengar baik, Tuhan punya rencana yang ajaib buat kamu. Di kuliah manapun, di universitas manapun, kamu ambil jurusan apapun, kalau kamu disertai oleh Tuhan, pasti ada kemenangan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Karena ada harapan buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan hamba Tuhan, saya hanya ingatkan buat saudara hari ini, percayalah penuh kepada Tuhan, andalkan Dia dalam segala perkara, maka engkau akan cakap menanggung apapun yang terjadi dalam hidupmu, dan kamu akan keluar dari sana sebagai pemenang yang luar biasa. Kenapa banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya? Haleluya. Yang pertama, karena berusaha dengan kekuatan sendiri. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau ingatkan buat saudara hari ini, hei, kalau engkau hanya berusaha dengan kekuatanmu, hei, kepintaranmu tidak akan pernah meloloskan kamu dari peristiwa-peristiwa yang khusus dalam hidup saudara. Tidak semua masalah dalam hidup kita bisa akhiri, kita bisa tanggung, kita bisa jalani dengan kemampuan kita sendiri. Ada bagian dari tanggung jawab kita, tapi ada bagian di mana kita harus berserah dan minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan tolong hidup kita. Semua bagian dari hidup kita perlu Tuhan di dalamnya kok. Kita tidak sanggup hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu hidup dengan kepintaran kita sendiri. Kita tidak cukup pintar untuk menguasai dunia ini. Kita tidak cukup hebat
untuk menaklukkan dunia ini. Kita perlu Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita perlu Yesus setiap hari dalam hidup kita. Kadang-kala kita gagal. Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Haleluya. Itu sebabnya mari tundukkan kekuatanmu di bawah kekuatan Tuhan yang luar biasa. Waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, maka jelas Alkitab bilang buat kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Nah, seringkali kita melihat kita gagal. Kenapa? Yang pertama, karena kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, seringkali kenapa kita gagal di bagian apapun yang seharusnya kita mengalami kemenangan. Yang kedua, karena kita gagal fokus. Kita bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita sendiri sampai kita akhirnya gagal. Tapi yang kedua, karena kita gagal fokus. Ada banyak orang bekerja tetapi fokus dengan istri orang. Ada banyak orang mengalami kegagalan yang luar biasa karena dia bukan fokus kepada panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, tetapi fokus dengan suami orang. Padahal dia sudah punya suami, saudara-saudara. Padahal dia sudah punya pasangan hidup. Ini yang saya mau bilang, kalau yang model begini main-main dengan perkawinan, kalau yang model begini main-main di dunia bisnis, satu saat kelak semua yang dia bangun akan berakhir. Semua yang dia bangun akan hancur. Stop, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa, sehebat apapun doa kita, kalau kita izinkan dosa masuk di dunia bisnis, masuk dalam keluarga rumah tangga kita, sehebat apapun, semanis apapun kata-kata doa kita, akan runtuh satu saat kelak. Kenapa? Dosa menghancurkan segalanya dalam hidup kita. Kita tidak bisa sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara, Tuhan sudah kasih janji buat kita bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita gagal. Yang pertama, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, karena kita gagal fokus. Haleluya. Kita fokus bukan pada apa yang Tuhan percayakan, tapi kita fokus dengan dosa. Kita fokus dengan setiap kegagalan. Kita fokus dengan setiap masalah. Kita fokus dengan setiap tantangan. Padahal ada Tuhan yang luar biasa yang layak dipercaya dalam hidup kita. Haleluya. Itu sebabnya buang segala bentuk yang menggagalkan fokus kita dan kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan percayakan buat kamu, buat hidup kita. Jangan fokus kepada hal yang lain, tapi fokus kepada apa yang Tuhan percayakan buat kita. Haleluya.